Kekayaan dunia tidak bisa diberikan, orang kaya pun tidak bisa menikmati itu. Tapi kita yang ada dalam Tuhan, kita menikmati berkat itu. Amin. Haleluya. Nah, hari ini secara khusus saya akan berbicara satu tema berhubungan dengan hari ini adalah hari peringatan kenaikan Yesus yang kedua kali. Kedatangan itu ya kan. Maksud saya kenaikan Yesus ke surga ya kan. Setelah dia lahir terus mati, bangkit, nggak naik dulu dong. Menampakkan diri 40 hari. Setelah itu baru dia naik. Setelah dia naik ngapain? Kirim Roh Kudus. Amin. Nah ini akan kita pelajari nanti ya. Dia naik ya. Setelah itu dia berjanji akan datang kembali menjemput setiap kita semua. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Nah hari ini satu tema firman Tuhan, saya akan berikan satu judul, yaitu kenaikannya memantapkan iman gerejanya. Amin. Jadi Yesus naik itu memantapkan apa? Iman gerejanya. Apa gereja di sini? Gereja setiap orang percaya kepada dia. Amin. Nah saya ajak saudara buka dulu dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara. Saya ajak kita baca aja dari ayat yang pertama dah, biar kita baca semua nih. Ini dua perikop sih, nggak apa-apa karena ini saling berkaitan. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua secara bergantian karena saya berani percaya, yakin saudara mungkin ada yang belum baca Alkitab. Siapa yang belum baca Alkitab pagi ini? Nah, jujur. Siapa yang memang jarang sekali baca Alkitab? Bukan pagi ini aja kan. Nah mulai belajar sekarang baca Alkitab, amin. Gimana kita bisa tahu isi hati Tuhan dan menikmati janji Tuhan, orang baca Alkitab aja nggak pernah ya kan. Ini Alkitab saudara tahu, saudara ini hidup. Kita baca nanti Roh Kudus, nah nanti kita tahu minggu tanggal berapa, 28 saya akan berbicara peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Sehingga waktu kita baca firman Tuhan yang logos artinya tertulis secara hitam putih ini. Nah saya mau tanya, ini bisa dibaca nggak sama orang pinggir jalan sana? Bisa, logos, sesuatu yang tertulis. Tapi Roh Kudus itu menghidupkan, menjadi rema. Akhirnya kita mengerti firman, dan firman itu bekerja dalam hidup kita. Akhirnya hidup kita menikmati janji Tuhan, amin. Nah sudah, ayat pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatunya dikerjakan dan diajarkan Yesus. 3, 4. Ya sampai kepada apa? Terangkat terus. Ya. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, dan saya sudah bahas kemarin, dia menampakkan diri berapa hari? 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Terus ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terus ayat 6. Ya, stop dulu saya jelaskan. Saudara, murid-murid itu bertanya karena mereka punya pengharapan. Yesus datang ke dunia, akhirnya dia mati, dia bangkit menampakkan diri dengan satu tujuan. Mereka pengen sekali Yesus menegakkan kerajaan karena ada harapan. Paling enggak mereka mendapatkan jabatan dalam kerajaan itu. Padahal Yesus tidak berbicara kerajaan yang nampak, Yesus berbicara tentang kerajaan kekal, yaitu apa? Kerajaan surga. Makanya timbul pertanyaan ini ya kan. Terus ayat berapa? Ayat 7 saya jawabnya, engkau tidak perlu apa? Mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Siapa mereka? Murid-murid, tentu juga orang-orang percaya yang ada pada saat itu di sekitar itu. Dan awan menutupinya dari pandang mereka. Jadi gravitasi bumi dilawan oleh kekuatan Tuhan naik ke surga. Terus ayat 10. Siapa yang berpakaian putih? Hah? Siapa yang berpakaian putih? Malaikat Tuhan. Ayat ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, hari ini kita membahas satu tema, kenaikan Yesus itu memantapkan iman gerejanya, gereja Tuhan, yaitu setiap orang yang percaya. Nah, saudara lihat sini, murid-murid saudara lihat, mereka setelah 3,5 tahun mengiring Yesus, saudara lihat ya kan? Apa yang terjadi setelah 3,5 tahun mereka mengiring Yesus? Hah? Setelah 3,5 tahun. Mantap atau memble? Hah? 3,5 tahun ikut Yesus, murid-murid makin mantap imannya atau merosot? Anjlok. Kenapa? Mereka lihat Yesus yang mereka banggakan, yang melakukan perkara dahsyat itu yang mereka ikuti, bangga dong. Amin. Tapi puncak 3,5 tahun selesai itu, tergantung dipaku di kayu salib, selesai semua. Ya, selama ini yang bangkitkan orang mati cuma seperti itu. Segala perkara dia lakukan dengan kedahsyatan di akhiran itu ya kan? Kecewa saudara. Tapi akhirnya dalam kekecewaan itu, akhirnya mereka kembali enggak kepada hidup yang lama? Kembali, ngapain? Jadi nelayan lagi, 3,5 tahun sudah tinggalkan. Lihat, orang kecewa tuh biasa gitu. Ikut Tuhan kecewa, jawaban doa belum terjawab-jawab, tinggalin ya kan, aneh-aneh ya kan. Datang bergereja di sini, umpama, aduh kok doa gua nggak jawab, pindahlah gereja lain. Padahal sama juga, bukan masalah gerejanya, bukan masalah tempat. Murid-murid alami itu. Sampai mereka berkumpul pun, saudara kalau baca ya kan dalam Yohanes pasal 20 itu, saudara baca di rumah nanti itu, ayat 19. Mereka ketakutan sampai ruangan mereka kumpul, mereka kunci. Dan puncak akhirnya mereka tinggalkan kembali menjadi nelayan. Yesus bilang, udahlah kayak gini gua kembali lagi dari jadi nelayan, semua teman-teman ikut. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba dalam kegagalan menangkap ikan, saya udah jelaskan beberapa waktu yang lalu tentang penampakan. Yesus menampakkan iman mereka bangkit lagi. Ya kan? Mantap lagi. Tengah-tengah mantap. Goodbye. Yesus naik ke surga. Ya begini lagi. Jadi iman mereka tuh apa? Bergoncang saudara. Itu akhirnya di ayat 9 sampai 11 coba baca. Sesudah ia mengatakan demikian, ya kan? Mengatakan apa? Ya ayat sebelumnya, ya kan? Sebelum dia naik, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandang mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, lihat, ini tatapan kecewa. Kenapa? Ya, naik lagi sudah dia nyatakan diri, menampakkan diri 40 hari kita udah kuat, tiba-tiba apa? Naik lagi. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Perhatikan ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dapat penghiburan enggak? Jadi kalau saya pakai bahasa lama udah lalu, jangan kecewa dah. Yesus ini yang naik, dia akan datang kembali. Amin. Dihibur oleh malaikat itu. Nah hari ini saya mau katakan saudara, kenakan Yesus itu sebenarnya memantapkan iman orang percaya, memantapkan iman gereja Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang,
Kenapa? Kenaikan itu memantapkan iman orang percaya, memantapkan gereja Tuhan. Apa dasarnya? Apa yang menjadi dasar kok kenaikan justru memantapkan? Nah, saya pelajari Alkitab, ada beberapa hal secara cepat saja kita akan bahas hari ini. Kenapa kenaikan Yesus justru membuat iman orang-orang percaya menjadi semakin mantap? Yang pertama, alasan pertama, karena kenaikan Tuhan Yesus membuktikan dia bukan dari dunia ini, tapi dia berasal dari surga, bahkan dia pemilik surga. Amin. Coba saudara perhatikan. Lihat Yohanes pasal, kita lihat dulu di ayat yang berapa 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat apa? Ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi dia naik ke surga, kenapa? Ini dia sedang membuktikan yang pertama bahwa dia adalah pemilik surga, dia berasal dari surga. Nah, bandingkan dalam Yohanes 8 ayat 21 sampai 23. Jadi yang pertama, alasan pertama kenapa kenaikan Tuhan Yesus itu justru memantapkan iman orang percaya. Alasan pertama karena kenaikan Yesus membuktikan dia bukan dari dunia ini, tapi dia berasal dari surga, dia yang punya surga. Amin. Bandingkan Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 23. Kita lihat bagian depannya. Sudah? Matius 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, apa? Aku akan pergi dan kamu akan apa? Mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ini Yesus berbicara kepada siapa? Hah? Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi pada saat itu, ya. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati apa? Dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu ia katakan, karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lihat, mereka memiliki satu persepsi, ini mau bunuh diri nih Yesus nih, ya kan? Tapi perhatikan ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Orang Yahudi pikir, wah ini kata-kata frustrasi dan dia mau bunuh diri. Yesus bilang, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, tapi aku dari apa? Aku berasal dari mana? Aku berasal dari surga ini, ya kan? Kamu berasal dari dunia, aku bukan berasal dari dunia. Jadi alasan pertama kenapa kenaikan Yesus membuat iman orang percaya harus makin mantap. Alasan pertama kenapa? Karena Yesus sedang membuktikan bahwa dia bukan dari dunia ini, dia dari surga, dia pemilik surga itu. Amin. Bikin iman kita mantap gak dengar gini? Semua dami diikuti mati di liang kubur. Gak ada yang bangkit sampai hari ini. Tapi Yesus sudah bangkit, menampakkan diri dan naik ke surga. Amin. Kenapa? Karena dia yang punya surga. Makanya Yesus itu bukan tokoh agama, Yesus bukan membawa agama. Jadi kita tidak bisa bilang agama Kristen itu agamanya Tuhan, gak ada. Tuhan tidak membawa agama. Dia cuma bawa dirinya. Yohanes 14 dia bilang, ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Yang punya surga adalah Yesus sendiri. Amin. Jadi kita pasti nggak ikut dia? Hah? Pasti nggak? Pasti. Karena yang kita ikut yang punya surga. Nah sekarang setelah kita hidup dalam dia, kita diperhitungkan menjadi bagian dari dia. Tapi ditempatkan di tengah-tengah dunia ini.
Maka jangan kecewa kalau orang dunia tidak suka dengan kita. Amin. Kenapa? Dia pilih kita dari dunia. Supaya kita menjadi sama dengan dia. Sehingga keluarga negara kita sekarang ada dua. Warga negara Indonesia, yang kedua keluarga negara surga. Itu sebabnya orang dunia pasti tidak suka dengan kita. Orang yang masih duniawi tidak suka dengan kita. Coba buka Yohanes 15, kita bandingkan Yohanes pasal 15. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes 15, 18 sampai dengan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia apa? Telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, lihat ya kan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan apa? Aku telah memiliki kamu dari dunia. Berarti tadi kita nih orang dunia enggak? Setelah kita jadi anak Tuhan, kita berubah enggak status kita? Ya, kita anak Allah, anak-anak Tuhan semua. Status keluarga negara kita adalah kerajaan Allah, tapi ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia menjadi duta-duta Injil Kristus. Amin. Ya kan? Dan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah apa? Apa saudara? Dunia apa? Membenci kamu. Ya. Jadi saudara lihat, kalau Tuhan kita lihat, kalau orang benci kita itu sedang membuktikan bahwa kita adalah benar-benar bukan lagi orang dunia, tapi Tuhan sudah pilih dari tengah-tengah dunia ini menjadi anggota kerajaan Allah. Makanya dunia apa? Benci dengan kita. Nah, saya beri contoh sederhana saudara. Waktu kita benar-benar hidup sesuai dengan prinsip kebenaran firman, sesuai dengan apa yang Tuhan minta, saya mau tanya, semua orang senang enggak? Semua orang senang enggak? Tidak semua. Pasti yang tidak senang adalah orang-orang yang tidak benar. Saudara bekerja sebuah kantor, lalu situ saudara ingin jujur hidup sungguh-sungguh karena takut akan Allah. Pasti kelompok-kelompok yang tidak senang akan berusaha menggeser saudara. Kenapa? Ingat ini, engkau bukan dari dunia, tapi aku telah memilih engkau dari dunia untuk bersama-sama dengan aku menjadi bagian daripada anggota kerajaan Allah. Amin. Jadi kalau kita hidup jujur, gak senang, berarti dia orang dunia. Termasuk di gereja. Kalau ada yang ingin maju, ada yang gak senang, dia adalah anggota dunia yang ada dalam ya kan? Loh, prinsip kebenaran kalau kita hidup dalam benar pasti kita suka dong kebenaran. Amin. Kan Yesus jelas bilang sini, kalau dunia membenci engkau, dia lebih dulu membenci engkau. Dan engkau kenapa dibenci? Karena bukan berasal dari dunia ini. Berarti kalau kita masih saling benci, gak suka dengan sesuatu yang lebih baik gitu misalkan, lalu kita gak suka, berarti kita ini kelompok mana dong? Hah? Saya tanya, kelompok mana kira-kira? Hah? Saudara lihat seseorang maju dalam Tuhan, melayani Tuhan, kita nggak suka. Berarti kelompok mana dong kita? Jawab sendiri ya. Tapi ada dalam, saya mau tanya, dalam gereja ini semua pasti masuk surga nggak? Pasti nggak? Belum tentu. Semua yang melayani pasti masuk nggak? Baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya kan? Kita nih bisa kalau gak hati-hati. Kita hanya beragama, menjadi anggota beragama, anggota gereja yang giat dalam melayani. Nah, tapi roh itu bukan berasal dari Tuhan yang ada dalam roh kita. Hati-hati saudara ya. Mungkin firman Tuhan ini tidak menyenangkan, tapi ini kebenaran. Itu sebabnya Yesus bilang, kalau dunia membenci engkau, ingat dia lebih dulu membenci engkau. Karena engkau bukan lagi orang dunia, aku telah memilih engkau dari dunia untuk menjadi bagian hidupku. Amin. Nah itu sebabnya yang pertama, kenapa kenaikan Tuhan Yesus itu memantapkan iman orang percaya atau gerejanya. Kenapa? Karena dia sedang menunjukkan dengan kenaikannya, dia buktikan bahwa dia bukan dari dunia ini, tapi dia dari surga, bahkan dia adalah pemilik surga. Amin. Nah ini yang pertama. Jadi kita bersyukur hari ini kalau kita ada dalam Tuhan. Berarti kita bagian daripada kerajaan Allah itu yang tak tergoncangkan. Alkitab bilang,
dalam surat Yakobus, Tuhan sedang menggoncangkan dunia ini supaya yang tidak tergoncang akan semakin nampak. Dan biarlah itu kita bagian dari dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kenaikannya? Memantapkan iman orang percaya atau memantapkan gereja Tuhan. Yang kedua saya pelajari di sini, karena tugas atau misi yang diemban Tuhan Yesus itu sudah diselesaikannya. Jadi alasan kedua kenapa Yesus naik ke surga, kenapa? Tugasnya yang diembankan, yang dipercayakan Bapa kepada dia, visi dan misi yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus sudah diselesaikannya. Tugas selesai ngapain? Hah? Kalau enggak namanya ngelayap. Ya kan? Tugas sudah selesai maka harus pulang. Makanya Yesus di atas kayu salib dia bilang apa? Tetelestai, sudah selesai. Maksudnya apa? Seluruh tugas, visi dan misi yang diberikan Bapaknya kepada dia, sudah dia selesaikan semuanya. Karena tugas selesai, ngapain? Kalau nggak pulang-pulang namanya ngelayap. Nongkrong ya kan? Bapak-bapak nih, ada satu cerita. Jadi bapak-bapak ini kalau pulang kantor jarang langsung pulang. Dia pulang udah malam gitu. Nongkrong di kafe, ya kan. Jadi orang tadinya mikir, waduh ini bapak ini parah nih, enggak tanggung jawab ya kan. Lalu ditanya lah dia, kebetulan yang nanya ini orang aktif melayani. Pak, kenapa bapak tiap pulang saya ingat, kebetulan yang punya kafe itu kebetulan anak Tuhan. Jadi dia perhatikan bapak ini setiap hari nongkrongnya apa? Di kafe. Padahal dia tahu ini udah sampai malam tiap sore karena dia tahu ini apa? Karyawan kan, artinya orang bekerja. Akhirnya satu saat dia iseng nanya, Pak, bapak udah berkeluarga? Sudah. Udah punya istri? Sudah. Sudah punya anak? Sudah. Tapi kok bapak ini tiap hari pulang kantor nggak langsung pulang? Akhirnya bapak bilang, sebenarnya saya pengen pulang. Ya kan? Cuma saya kalau pulang cepat saya stres di rumah. Kenapa? Istri saya itu cerewet. Istri saya bawel. Jadi yang salah siapa sebenarnya ini? Ha? Dia nggak betah karena apa? Di rumah nyanyian-nyanyian nggak sedap itu kan yang dia dengar ya kan? Nah, saudara lihat ini, lihat kan? Nah Yesus nggak gitu. Tugas selesai, ya pulang. Kalau saudara ke UK atau ke Inggris sana, itu mungkin sudah jadi kebiasaan budaya apa? Pokok setiap sore selesai jam kerja, itu kafe-kafe dari yang kafe besar, kafe kecil, jadi sampai yang kadang-kadang di pinggir jalan, pinggir trotoar, itu penuh dengan orang. Sampai orang dari dalam yang duduk, sampai yang berdiri-berdiri, cuma modal ada meja, tapi nggak ada tempat duduk kan. Minum apa? Minum bir. Itu sampai malam-malam. Saudara, saya nggak tahu ini atau budaya atau apa saudara. Saudara bayangkan tiap hari kayak gitu. Pulang kerja bukan pulang tapi ngelayap semua. Nah saudara lihat, Yesus tidak demikian. Tugas sudah selesai, dia pulang. Coba saudara lihat dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat ketiga. Perhatikan ayat 2 sampai ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku apa? Mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi apa? Aku pergi ke situ. Kemana itu? Pulang ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi alasan kedua kenapa dia naik ke surga. Dia naik ke surga ngapain? Karena dia tahu tugas sudah selesai, dia pergi. Lalu ngapain di sana? Menyediakan tempat bagi saudara, bagi saya, bagi kita orang percaya. Makanya bagi orang percaya,
orang yang meninggalkan dunia ini bukan akhir dari segalanya, justru awal kehidupannya hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan nanti Alkitab katakan waktu dia datang kedua kali di dalam pemerintahan 1000 tahun, kita semua ikut memerintah bersama-sama dengan dia. Amin. Maka dia bilang, aku pergi ke situ ngapain? Menyediakan tempat. Jadi semua udah punya tempat belum? Jadi yang meninggal itu biasanya rumahnya sudah, siapa yang sudah selesai? Yang udah selesai rumahnya siapa? Tolong angkat tangan. Atau hampir finishing. Saya lihat nih ada nih. Kalau saya masih jauh, tanah Afling kosong masih. Masih kosong. Baru tanam tiang panjang lagi yang masih lama. Tapi ada yang saya lihat rumah selesai lagi pasang pintu. Ya kan? Makanya orang dalam Tuhan mati itu bukan akhir dari segala-galanya, ya kan? Saya udah pernah jelaskan waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu mati, kata Tuhan. Jangan makan buah ini, kamu akan mati. Waktu mereka makan, matinya apa? Roh dan jiwa, dengan tubuh. Nah, tapi rohnya sudah hidup belum sekarang di dalam Yesus? Sudah. Nah, ini masih warisan lama enggak daging ini? Itu harus mati juga supaya nanti menggunakan tubuh kemuliaan seperti waktu Yesus bangkit. Jadi mati dalam Tuhan itu bukan akhir segala-galanya. Amin. Maka saya bilang orang Kristen itu mati 1 kali, hidup 2 kali. Tapi di luar Tuhan, hidup 1 kali, mati 2 kali. Pilih. Ya kan? Loh iya dong, kita mati cuma sekali kan. Itu satu proses perpindahan. Dari kehidupan tidak kekal masuk pada kekekalan. Dan Alkitab mencatat nanti Yesus datang kedua kali, kita akan hidup, duduk, merintah bersama-sama dengan dia. Amin. Nah, Yesus naik ke surga ngapain? Karena tugas sudah selesai. Dan dia di sana bukan hanya nganggur-nganggur, dia bekerja sampai hari ini. Ngapain? Di antaranya menyediakan tempat bagi setiap orang percaya kepadanya. Amin. Jadi kita semua udah punya tempat gak? Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang ada yang meninggal lalu gentayangan itu. Itu omong kosong itu. Wih, saya lihat dia lagi duduk sana tuh, lihat. Wih, jadi yang meninggal dia lihat lagi duduk. Itu setan, saudara. Jadi jangan percaya gitu. Kalau kita percaya gitu, kita percaya sama setan. Amin. Alkitab bilang dia ditampung satu tempat. Yang mungkin orang umum lebih banyak tahu, kita sebut dengan Firdaus ya. Saudara ingat waktu yang di sebelah tangan Tuhan Yesus? Hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Amin. Jadi kalau ada yang penampakan-penampakan itu betul atau bukan? Hah? Itu dari siapa? Syaiton. Ya. Nah, jadi yang kedua, kenapa kenaikan Tuhan Yesus itu memantapkan iman kita orang percaya? Karena tugas, misi dan visi yang diembankannya kepadanya sudah diselesaikan secara sempurna. Amin. Nah, inilah makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, membuktikan dia berasal dari surga, dia yang punya surga. Yang kedua, karena tugas sudah selesai, ya pulanglah dia. Yang ketiga kita lihat, kenapa kenaikan Tuhan Yesus mantapkan iman orang percaya? Yang ketiga, karena dengan kenaikannya itu supaya apa? Supaya Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Jadi dia naik supaya Roh Kudus dicurahkan. Artinya gini saudara, waktu Roh Kudus itu belum dicurahkan, Yesus itu dia berada di Yerusalem, dia tidak berada di Bethlehem. Ngerti maksudnya? Dia terbatas, dibatasi waktu dan tempat. Tapi dengan dia naik, Roh Kudus dicurahkan, maka roh itu tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Hari ini ada nggak Roh Kudus di tengah-tengah kita? Hari ini ada nggak di gereja lain? Hari yang sama, detik yang sama nih, jam berapa? Jam 10:05. Ada nggak di Afrika? Ada, di mana-mana tempat. Nah, dia naik supaya apa? Roh Kudus dicurahkan, ya kan? Karena waktu dia belum naik, keterbatasan terjadi. Dia lagi ada dengan tengah-tengah murid, gak ada di tempat lain, di orang percaya yang lain.
Yang kedua, ngapain? Dia naik supaya kuasa itu diberikan bagi kita. Supaya Roh Kudus dicurahkan, ya kan? Nah, coba lihat Kisah Rasul tadi, kita kembali, lalu saudara lihat di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8, sama-sama kita baca, 3, 4. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu beri kuasa supaya hidup kita memiliki kuasa untuk ngapain? Menjadi saksi yang efektif. Jadi yang pertama supaya apa? Roh Kudus itu bekerja tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat. Yang kedua supaya kuasa itu kita miliki di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Makanya kata bahasa asli saya pernah jelaskan ini disebut dengan kata dunamos. Itu satu kekuatan, power, energi yang diberikan. Ya kan? Saya pernah jelaskan ini. Dunamos. Nah, Roh Kudus naik, Tuhan Yesus naik supaya Roh Kudus itu dicurahkan bagi gereja Tuhan. Supaya apa? Kita tuh memiliki kuasa. Amin. Jadi setiap kita punya kuasa enggak? Punya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh dari suatu partai lah ya kan. Mereka pengen ketemu saya dan beberapa hamba Tuhan lah. Ini partai memang anak-anak muda bagus. Jadi dia mulai cerita-cerita. Dia bilang di tengah-tengah seperti suasana pemilihan begini, itu kuasa gelap bekerja. Jadi dia cerita bersaksi, ada yang mengalami kuasa. Jadi ya kita tahu lah Indonesia ini kan. Jadi ada sampai mengalami sesuatu yang luar biasa loh. Kuasa setan tuh menyerang. Akhirnya saya bilang bagi kita, tapi heran dia bilang saya enggak kena apa-apa gitu loh. Hanya teman-temannya yang tidak sungguh-sungguh. Akhirnya saya bilang, inilah yang Tuhan Yesus bilang, roh dalam kamu lebih besar daripada ada apa? Roh yang ada di dunia ini. Kenapa? Inilah Roh Kudus curahkan untuk itu. Terakhir dia minta saya doakan dan saya doakan orang-orang ini. Saudara lihat, ya kan? Nah, saya ingin katakan gini saudara, Tuhan Yesus naik itu supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Makanya disebut Pentakosta. Penta itu 50. Jadi setelah dia 40 hari menampakkan diri, dia naik ke surga. Hari ke-10 sejak kenaikan, dihitung dari kebangkitannya, jumlahnya 50 hari. Maka disebut Penta. Penta itu artinya 50. Artinya hari ke-50 setelah Yesus bangkit, Roh Kudus itu dicurahkan. Dan di antaranya Roh Kudus itu berikan kuasa. Apa kuasanya? Nanti tanggal 28 saya akan bahas tentang peranan Roh Kudus itu bagi kita. Ada banyak hal. Ya di antaranya aja ya. Di antaranya Roh Kudus itu berikan kita kuasa itu. Nanti kita lihat. Makanya tanggal 28 saudara pasti akan datang, saya akan bahas tentang peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Ya kan? Nah, tapi hari ini saya mau katakan dia naik supaya apa? Roh Kudus dicurahkan, ya kan? Roh Kudus, tanpa Roh Kudus saudara, saya selalu bilang begini, gereja tanpa Roh Kudus itu hanya si kehidupan beragama dengan hukum-hukum yang mati. Jadi gereja tanpa Roh Kudus hanyalah satu kegiatan agama dengan aturan-aturan mainnya, dengan hukum-hukum. Tapi hukum-hukum itu apa? Mati. Hukum Taurat itu membuat kita semakin tertekan atau semakin merdeka? Hah? Tertekan. Tapi hukum yang tertulis ini bisa membuat kita merdeka dan kita melakukan apa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Amin. Nah, coba bandingkan dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Tampilkan 2 Korintus 3 ayat 6. Supaya saudara mengerti ini saudara ya. Yesus naik itu supaya apa? Supaya roh Tuhan itu, Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Kalau enggak kita enggak punya kemampuan. Sudah? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari apa?
hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Hukum tertulis itu cuma mematikan, tapi roh yang menghidupkan. Makanya Paulus bilang sekarang hukum itu tidak lagi tertulis di batu, tapi tertulis di hati sanubari. Makanya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan sukacita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan untuk kita melakukan. Amin. Nah itu sebabnya Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Sehingga kita hidup mentaati firman Tuhan ini saudara. Enggak dengan cara kita stres lu ikut ini dengan cara. Tapi Roh Kudus memampukan. Saya beri contoh. Mengampuni itu harus enggak? Kalau saudara baca hukum Taurat itu ada berapa? 1-5 itu keterkaitan dengan Allah. 6-10 itu keterkaitannya dengan sesama. Kan jangan ada ilah lain di hadapan Allah ya kan. Nah baru yang ke-6-10 itu dalam kaitannya hubungan sesama. Nah di antaranya jangan apa? Jangan membunuh. Berat enggak? Nah zaman Yesus dia bilang membunuh apa? Kau membenci, kau sudah membunuh. Berat mana? Berat mana? Dalam hukum Taurat ada mata ganti mata. Lu congkel mata saya congkel gantian impas. Tapi Yesus enggak. Engkau yang sakiti pukul pipi kiri, kasih juga pipi kanan. Berat mana? Ayo. Berat. Benci hanya masih nggak suka orang membunuh hanya masih kalau kita lihat orang, kita tikam orang karena mungkin kita bertikai dengan dia, kita tikam lalu dia mati atau kita tembak. Tapi Yesus bilang kau membenci, engkau sudah membunuh. Berat mana? Tapi bisa nggak kita lakukan? Kenapa? Roh Kudus memampukan. Amin. Jadi saudara lihat Roh Kudus itu luar biasa untuk memampukan kita mentaati hukum-hukum itu sehingga hukum itu menjadi hidup dalam diri kita. Amin. Nah itulah saudara dia naik supaya ini terjadi. Agama itu cuma ajarkan hukum-hukum begini-begini tapi berat melakukannya. Maka jangan heran orang habis mengajar kayak orang-orang Farisi, dia juga melakukan pelanggaran. Ya kan? Jangan berzina. Dia tangkap wanita bawa Tuhan Yesus. Ya kan? Harus diapain nih? Karena menurut hukum Taurat harus dirajam. Nah pertanyaan saya pernah sampaikan, kemana laki-lakinya? Kan karena ketangkap basah. Berarti ada yang perempuan, ada laki-lakinya kemana? Itulah hebatnya laki-laki ya. Siapa? Dia juga. Orang Betawi bilang dia juga ya kan. Nah Yesus hukum dah akhirnya. Tulis di tanah masih nggak ngerti silakan. Yang tidak pernah berbuat dosa ambil batu, rajam dia sampai mati. Saya mau tanya mereka lakukan nggak? Pergi. Kenapa? Pelakunya. Lihat, bayangkan mengajar jangan berzina. Dia sendiri pelakunya. Nah tapi Roh Kudus itu memampukan kita melakukan seluruh kebenaran dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah inilah kenapa Yesus harus naik. Supaya Roh Kudus itu apa? Dicurahkan. Dan dia bekerja apa lagi? Tanpa batas. Tidak dibatasi waktu dan tempat. Ininya luar biasa. Berarti kita bersyukur nggak hari ini Tuhan Yesus naik 2023 tahun yang lalu. Kita bersyukur sampai Roh Kudus sekarang bekerja dengan dahsyat. Amin. Nah ini saudara alasan yang keberapa? Yang ketiga. Kenapa kenaikannya itu apa? Memantapkan iman, ya kan? Alasan ini supaya Roh Kudus dicurahkan. Nah, saudara, saya akan ajak saudara lihat di pasal yang keduanya, Kisah Rasul tadi. Ya. Saya akan baca ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh
rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan ayat 4. Maka apa? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu kita lihat di ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan taruna-tarunamu akan mendapat apa? Penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah saudara lihat, saya ingin menggambarkan gini, tadinya Rasul Petrus itu sempat menyangkal Yesus enggak? Nyangkal ya? Kenapa menyangkal? Begini kotek, orang Manado bilang. Dia begini. Ya kan? Takut. Dia lihat Yesus yang luar biasa, ternyata waktu itu ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, diadili. Sampai takut ya kan, orang-orang bilang, bukankah kamu juga bagian dari dia? Oh aku gak kenal. Datang lagi anak kecil, om juga ban dari dia, siapa dia ya kan? Sampai terakhir aku bersumpah aku tidak kenal dia. Karena ketakutan luar biasa. Tapi begitu Roh Kudus penuhi, orang-orang mulai mencela karena lihat orang-orang ini mabuk. Karena pakai bahasa-bahasa baru yang mereka sendiri tidak ngerti. Tapi orang-orang yang hadir mengerti karena rasul-rasul ini berbicara dengan bahasa-bahasa apa ya? Orang-orang lain punya bahasa atau apa? Suku-suku yang ada gitulah. Atau bangsa-bangsa yang hadir saat itu. Jadi misalnya saya ini bukan orang Batak, tiba-tiba saya berbahasa Batak. Saya nggak ngerti, tapi orang Batak yang ada ngerti maksudnya. Tapi mereka nggak bisa terima, wah ini lagi mabuk ya kan. Nah tiba-tiba Petrus bangkit. Mulai mengatakan, mereka tidak seperti yang kau katakan. Inilah yang digenapi, penggenapan daripada janji Tuhan waktu dalam seperti yang dituliskan apa? Oleh Nabi Yoel. Nah saya mau tanya, membandingkan nih. Dulu takut luar biasa, sekarang jadi berani enggak? Kenapa? Roh Kudus beri keberanian. Nah saudara lihat di sini ya, jadi kita lihat Tuhan naik supaya Roh Kudus curahkan, ya kan? Bagi gerejanya, supaya apa? Kita hidup dalam kekuatan Tuhan, dalam keberanian. Menghadapi hidup ini, orang yang tidak punya roh Tuhan dalam hidupnya memimpin, pasti stres. Percaya saya, menghadapi masalah, tantangan keseharian, Roh Kudus berikan kekuatan dan pengharapan. Amin. Makanya Paulus bilang pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Roma 5 ayat yang ke-5. Jadi saudara lihat peranan Roh Kudus itu dahsyat. Itu terjadi karena Yesus naik. Amin. Bekerja tidak dibatasi waktu. Yang kedua dia berikan kuasa yang dahsyat bagi kita. Anak-anak Tuhan hari-hari ini. Amin. Itu sebabnya, jadi saudara lihat kenapa Yesus naik ke surga sampai memantapkan iman. Apa dasar? Yang ketiga, supaya roh Tuhan itu dijanjikan turun. Ini sudah terjadi belum hari ini? Sudah, tinggal nikmati. Makanya mulai besok Jumat, Sabtu, kita ada doa 10 malam sampai nanti terakhir hari Minggu 28. Saudara silakan datang, paling 1 jam kita doa, nyanyi muji Tuhan. Mungkin saya sampaikan sharing-sharing singkat aja. Saudara mungkin dirindu ingin mengalami karunia-karunia roh Tuhan, Roh Kudus. Di antaranya mungkin saudara ingin mendapatkan bahasa roh. Silakan saudara boleh datang. Alkitab katakan bahasa roh itu membangkitkan iman. Saudara boleh datang. Nanti Tuhan berikan lagi karunia yang lain, itu urusan Tuhan. Amin, supaya kita alami. Kondak kita hanya kayak orang-orang beragama gitu loh, nggak mengalami kekuatan Tuhan, mudah patah putus asa, kecewa, sudah dengar firman tapi nggak mengalami kebangunan rohani gitu loh.
Kenapa? Roh Kudus tidak kita beri izin untuk bekerja. Ingat, bukan kita yang atur Roh Kudus, bukan kita yang mengaktifkan Roh Kudus, tapi kita beri diri, silakan Roh Kudus bekerja. Ya, ini saudara perlu pahami ini. Jadi bukan kita yang mengaktifkan, tapi apa? Kita membuka hati, membuka diri supaya Roh Kudus itu bekerja secara aktif dalam diri kita. Ini arti-arti, masalah bahasa bisa menimbulkan salah pengertian. Ya, Roh Kudus itu bekerja sama dengan dipenuhi Roh Kudus. Ada yang menggambarkan seperti gelas diisi air, ada penuh, ada setengah, ada seperempat. Bukan begitu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi, pribadi hadirnya utuh. Amin. Saya ini pribadi bukan? Hadir saya utuh enggak? Ada dong. Utuh, enggak roh saya lagi di rumah, jiwa saya lagi nongkrong di McDonald, tubuh saya di sini, enggak, kehadiran itu utuh. Karena pribadi, sesuatu namanya pribadi, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Roh Kudus tuh punya perasaan enggak? Makanya Alkitab katakan dia bisa berduka. Ya kan? Karena pribadi. Jadi dipenuhi itu bukan setengah enggak, tergantung kita membuka hidup kita untuk roh Tuhan penuhi hati kita seberapa besar. Nanti baca Yehezkiel 47 di rumah biar ngerti. Makanya belajar Alkitab kalau kita mau baca secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Ingat cerita Yehezkiel? Waktu dia lihat apa? Air yang diukur 1000 hasta. Ukuran pertama cuma masih di mata kaki. Makanya mau ukur, Tuhan bilang masuk kepada ukuran 1000 hasta kedua. Mereka masuk sudah sampai di, berarti masih sebagian daging enggak? Ukuran 1000 hasta ketiga, masuk tenggelam lebih dalam sudah sampai perut. Berarti ini sudah setengah daging, setengah roh. Jadi kadang-kadang kedagingan, kadang-kadang rohani, ya kan? Tapi ukuran keempat 1000 hasta, waktu orang-orang itu Yehezkiel melihat mereka masuk situ, mereka sudah tenggelam dan dibawa aliran-aliran air itu. Nah itu gambaran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita berserah penuh dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan mengeluarkan buah roh. Kisah Rasul, Galatia pasal 5 ayat 25. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan kita yang mengaktifkan, tapi kita menundukkan diri. Mempersilakan Roh Kudus bekerja penuh dalam hidupku. Amin. Ya. Nah ini saudara, sebab banyak ajaran-ajaran yang sangat keliru. Ya. Nah jadi saudara lihat sini, Yesus naik supaya apa? Roh Kudus dicurahkan. Sehingga akhirnya gereja Tuhan di mana-mana mengalami lawatan Tuhan. Amin. Hari ini kita bisa saksikan di mana-mana. Orang menikmati berkat Tuhan yaitu Roh Kudus melawat kehidupan mereka semua. Amin. Nah ini alasan yang ketiga. Yang keempat, cepat aja. Kenapa kenaikan Yesus itu memantapkan iman orang percaya atau gerejanya? Yang keempat saya pelajari, karena kenaikan Yesus untuk menyediakan tempat bagi gerejanya atau apa? Orang-orang percaya. Tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi Yesus naik itu bukan iseng-iseng, tapi setelah dia datang dari surga ke dunia, selesaikan tugas, dia naik, ngapain di sana? Menyediakan tempat bagi saudara, bagi saya, bagi seluruh anak-anak Tuhan. Buka dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Perhatikan di situ. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga apa? Ini kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya apa? Kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk ngapain? Nah, menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, ya kan? Jadi saudara lihat dia naik ke surga menyediakan tempat. Jadi semua kita nih anak-anaknya sudah punya rumah masing-masing belum? Sudah. Ya bentuknya gua nggak tahu.
Tapi saya percaya itu satu tempat. Dan pasti berbeda dong antara toko-toko yang luar biasa. Masa Rasul Paulus mau sama rumahnya dan kita, ya kan? Kita juga sudah dapat ukuran L4 juga udah lumayan kan. Apa L4? Lu lagi bayang kecilnya, ya kan? Masa Rasul Paulus dapat seperti itu, orang yang bayar harganya luar biasa, ya kan? Pasti berbeda lah, ya kan? Tapi Tuhan pergi ke surga menyediakan apa? Tempat bagiku. Nah, kita kembali lagi dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul tadi, kita lihat ayat yang ke-10 sampai 11. Ketika mereka sedang apa? Menatap ke langit waktu ia naik itu, kenapa mereka menatap? Yang menatap, ia melihat satu kenyataan kan? Tapi juga disertai dengan rasa apa? Kehilangan, ini pasti. Kehilangan Tuhan yang selama ini sudah membangkitkan iman mereka kan? Setelah 40 hari menampakkan diri, tadinya kan sudah kecewa kan. Nah, dengan menatap itu ya mungkin ada nada kecewanya, ya kan. Kalau orkes gambus itu apa? Orkes gabus nada kecewa. Nah, itu dia. Ya kan. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata apa? Perhatikan ini. Dan berkata apa? Kepada mereka, ya kan? Dan berkata kepada mereka, ngapain? Apa katanya? Ya. Dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan ngapain? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi dia naik ke surga ngapain? Sediakan tempat. Setelah selesai semua, tiba waktunya dia akan datang. Ngapain? Menjemput orang-orang percaya tadi, gereja Tuhan yang hidup tadi dia jemput. Bawa kemana? Bawa ke tempat di mana dia berada. Makanya malaikat itu bilang, udah lu tenang, lu jangan kecewa. Dia yang naik nih nanti akan datang. Jadi kita ini sudah ada kepastian, saudara. Buat saya orang bodoh yang meninggalkan Kristus hanya karena hal yang lain-lain. Itu hanya kebodohan. Ada yang pasti, pilih yang tidak pasti. Ada yang asli, pilih yang tidak asli. Ada Gucci yang tulisannya benar, Gucci gitu, dia pilih yang pakai Gucci. Ada hanya. Ya kan? Seperti saya waktu itu lihat satu sound system di satu toko lah. Toko jual alat-alat musik. Sampai situ saya lihat yang speaker yang halus tinggi itu, baru di bawahnya subwoofernya kan. Saya lihat, ih bos Tapi saya pikir, lama saya lihat, loh kok S-nya 2? Biasanya kan BOSE kan, ini S-nya 2. Ah, ini tipu-tipu nih kan. Akhirnya nggak jadi, ini omong kosong saya bilang, saudara bayangkan cuma beda 1 S, kalau kita salah lihat kita pikir asli ya kan. Nah lihat, sudah ada yang asli, ngapain tinggalkan yang nggak asli? Yang apa? Kenapa pilih yang tidak asli, saudara, ya kan? Yesus naik ke surga menyediakan tempat, ya kan? Bagi gerejanya, bagi gereja Tuhan. Setelah itu dia bilang, aku akan datang kembali, ya kan? Sebagaimana engkau menyaksikan aku naik, demikian juga apa? Aku akan turun seperti itu, ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, perhatikan. Kenapa Yesus naik ke surga? Dia naik ke surga supaya dia punya kesempatan kembali untuk apa? Menjemput gerejanya. Amin. Jadi dia punya alasan untuk apa? Menjemput gereja Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan, tidak lama lagi dia akan datang kembali. Amin. Karena dia naik ke surga sudah kurang lebih 2023 tahun yang lalu kurang lebih. Saya tidak berani pastikan kapan dia datang, tapi saya cuma tahu menurut Alkitab dia pasti datang. Amin. Kapan? Gak ada yang tahu. Makanya Yesus dalam standar dia waktu itu, dalam status keberadaan sebagai manusia, dia bilang tidak ada yang tahu, anak pun tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan tanggal sekian Yesus datang tahun sekian, itu pasti apa? Sesat.
tidak ada yang tahu. Tapi dia pasti datang. Sebagaimana dia naik, pasti dia juga akan datang kembali. Amin. Sebagaimana dia naik, kata tadi dalam Kisah Rasul, demikian juga akan datang. Dia mungkin akan datang kembali menginjakkan kaki. Di mana dia diterangkan? Di bukit apa? Nah, dia akan datang kembali seperti hal yang sama. Nah, kita sedang menanti. Dan ini luar biasa kenaikan Yesus. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini saudara saya mau katakan bagi kita semua, biar kenaikan Yesus membuat mantap iman kita. Maksudnya gini, kita kan sudah berkali-kali memperingati dari tahun ke tahun. Pertanyaan, iman kita bertumbuh nggak di dalamnya? Ya kan? Iman kita bertumbuh nggak? Sebab kenaikan itu memantapkan iman sebenarnya. Alasan pertama kenapa? Karena kenaikannya membuktikan dia berasal dari surga, dia yang punya surga. Yang kedua, apa? Tugas sudah selesai, dia pulang. Yang ketiga, supaya Roh Kudus dicurahkan, ini sudah terjadi. Yang keempat, untuk menyediakan apa? Tempat bagi gerejanya, ya kan? Dia pergi naik ke surga menyediakan tempat bagi gerejanya, ya kan? Dia berbenah saudara, ya kan? Makanya Alkitab bilang kita tuh diperumpama sebagai mempelai wanita, kan dia akan datang menjemput. Ya kan? Yang kelima apa? Supaya dapat apa? Dengan dia pergi untuk dia kembali. Seandainya waktu itu ada satu lagu. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi asalkan engkau tetap. Nah, untung lagu itu belum ada. Ya kan? Mungkin ada mungkin Yesus nyanyi itu kan. Ya ini cuma jangan hobi benar-benar nih enggak. Ya kan? Yang pasti dia naik, pasti dia datang. Itu sebabnya hari ini benahi dong hidup kita hari lepas hari. Hilangkan hal yang menghambat untuk kemajuan. Saya selalu bilang rasa bersaing, rasa iri hati. Selalu lihat orang lain kok lebih, saya enggak. Loh masing-masing Tuhan pakai lah ya, amin. Setiap kita diberikan talenta enggak? Iya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, 4, ada yang 5. Itu berbicara tentang apa? Yang pertama itu berbicara tentang kadar. Yang kedua apa? Tentang kapasitasnya. Tapi semua ada. Jadi kita nggak usah iri-irian. Ayo benahi diri kita. Amin. Yesus sudah naik kok ya kan. Kita mempersiapkan diri sekarang supaya sungguh-sungguh. Amin. Sampai waktu dia datang kedua kali, kita didapati layak berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.